Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita dapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Saya, Tanisa Adelia Saris, selaku MC, akan membacakan susunan acara pada ceramah kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, ceramah. Acara yang ketiga, tanya jawab. Dan acara yang keempat, penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 1-10. Sudah? Sudah, Mbak. Al-Ghasyiyah ayat 1-10. Sudah? Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Hal Mata hadisul wasyiyah. Wujuh yawma idzin khashiyah. Amilatun nasibah. Tasla hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa bimdorhi. La yusminu wa la yughni min ju'. Yawma idin naimah. Iya rodiyah. Jannatin aniyah. Memasuki acara yang kedua, yaitu ceramah. Ceramah ini akan disampaikan oleh Mbak Putri Juliana. Pada Mbak Putri Juliana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Ulfa SSI MSI dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai satu aspek fundamental dalam kehidupan kita, yakni ekonomi dan perdagangan dalam bingkai syariah. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa agama hanyalah soal ibadah, ritual seperti salat, puasa, dan haji, padahal Islam adalah adidul kamil, agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk urusan mau malah atau interaksi sosial dan ekonomi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10.
Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ayat ini menegaskan bahwa setelah beribadah, umat Islam diperintahkan untuk mencari karunia Allah di muka bumi, yang salah satunya adalah melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan mencari rezeki yang halal adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang bernilai pahala. Ada beberapa prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada tanggung jawab. Dan berikutnya ada larangan dalam perdagangan Islam. Yang ke yang pertama ada riba atau bunga. Riba dalam bentuk apapun adalah larangan mutlak. Rasulullah SAW bersabda bahwa pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya dan saksinya semuanya dilaknat. Riba menciptakan ketidakadilan, memperkaya yang kaya dan memiskinkan yang miskin. Yang kedua ada gahra atau ketidakjelasan atau penipuan. Transaksi harus jelas mengenai barang, harga, dan waktu. Penyerahan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada masyir, yaitu judi. Segala bentuk perjudian atau transaksi yang didasari oleh untung-keuntungan dilarang karena dapat merusak moral dan ekonomi. Yang keempat ada tadlis, yaitu kecurangan, menyembunyikan catatan barang atau mengurangi takaran, memberikan informasi palsu adalah bentuk kecurangan yang haram. Yang selanjutnya ada etika mulia seorang pedagang muslim. Ada 4. Yang pertama ada perdagangan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua ada perdagangan harus menyempurnakan takaran, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Yang ketiga, tidak boleh merugikan hak orang lain. Yang keempat, ada meninggalkan kegiatan jual beli ketika tiba waktu sholat Jumat. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam ekonomi dan perdagangan, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, tetapi yang terpenting kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan kegiatan ekonomi dan perdagangan kita sebagai bagian dari ibadah. Kita ubah orientasi dan sekedar mencari kekayaan menjadi mencari keberkahan. Pastikan setiap rupiah yang kita dapatkan adalah halal, bebas dari riba, gahra, dan kecurangan. Ingatlah, harta yang berkah adalah harta yang membawa ketenangan di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Jadilah pedagang dan pelaku ekonomi yang jujur, adil, dan peduli sosial. Demikian ceramah singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi kita untuk menjalankan kehidupan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Putri Juliana. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada yang mau bertanya. Raise hand. Bisa raise hand. Silahkan Mbak Rofi atau Mbak Lita. Saya ingin bertanya, jadi kan tidak belum semua orang Muslim itu tahu tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk-produk keuangan yang udah disebutin sama Mbak Putri tadi. Nah, bagaimana cara mengatasi kendala kurangnya pengetahuan itu? Peran kita sebagai mahasiswa Muslim itu apa gitu? Perlu diulangi tidak? Sudah Cukup. Terima kita kasih. tampung dulu pertanyaannya. Belum ada, akan kami sampaikan jawaban dari pertanyaannya Mbak Rofi. Jadi caranya itu dengan mengedukasi diri dan komunitas, kayak bergabung dalam komunitas atau bisa dan membaca buku mengenai ekonomi syariah atau mengikuti seperti webinar di kampus. Terus bisa juga dengan bergabung dalam UKM di kampus yang berfokus pada ekonomi syariah. Terus kita bisa
praktek mulai menggunakan produk-produk syariah seperti menabung atau investasi di bank syariah. Apakah cukup menjawab, Mbak Rofi? Oh, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya? Rangga. Yulia. Yulia izin bertanya. Oh ya, Yulia izin bertanya. Yul, mantap Yul. Katanya tanya. Bagaimana bank syariah dapat mengembangkan layanan yang menarik dan mudah diakses bagi Gen Z yang lebih menyukai transaksi serba digital? Siapa ya, Mbak? Boleh diulangi pertanyaannya? Bagaimana bank syariah Ya, dapat mengembangkan layanan yang menarik dan mudah diakses ya, ya, sudah, bagi Gen Z ya, yang lebih menyukai transaksi serba digital. Terima kasih. Jawabannya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Yulia. Bagaimana Bank Syariah dapat mengembangkan layanan yang menarik dan mudah bagi Gen Z yang lebih menyukai transaksi digital? Bank Syariah bisa menarik minat Gen Z dengan menggunakan nilai syariah yang kuat dengan pengalaman digital yang cepat, praktis, dan interaktif. Kuncinya yaitu pakai mobile freeze atau transparan, edukatif, dan terintegrasi dengan gaya hidup digital mereka. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya? Kamila, silahkan. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya, walaupun ada bank syariah, tetapi kenapa masih ada yang enggan karena takut riba? Itu gimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Dan saya tampung dulu pertanyaannya. Berikutnya Mas Hanif. Nah, jadi pertanyaannya, kan banyak orang menganggap ekonomi syariah itu identik dengan tanpa riba. Nah, apa asumsi yang mendasari klaim dari tanpa riba tersebut membuat sistem ekonomi menjadi lebih adil gitu? Boleh diulangi lagi? Iya kan ekonomi syariah itu salah satu asumsinya tanpa riba. Ya. Nah, apakah dari kebijakan tadi itu yang tanpa riba itu eh, bisa membuat sistem ekonomi menjadi lebih adil? Terima kasih untuk Mas Hanif. Kami diskusikan dulu pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Kamila tadi. Walaupun udah ada bank syariah, tapi kenapa masih ada yang enggan karena riba itu bagaimana? Menurut saya, itu kita harus memahami akad-akad syariah. Terus kita lihat pengawasan dari bank itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum.
Terus pilih bank yang menurut orang tersebut itu paling nyaman, paling kayak sah gitu. Apakah cukup menjawab, Mbak Kamila? Sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Kenapa bisa? Pertanyaannya Mas Hanif akan disampaikan oleh Mbak Putri. Isi menjawab pertanyaan dari Hanif. Ekonomi syariah identik tanpa riba. Kenapa bisa jadi sistem yang lebih adil? Dikarenakan ekonomi syariah dianggap lebih adil karena yang pertama ada tidak menindas debitur dengan bunga. Yang kedua ada membagi resiko secara seimbang. Yang ketiga ada mengarahkan harta ke sektor produktif. Dan yang keempat ada memastikan transaksi transparan. Intinya, ekonomi syariah membangun sistem yang berbasis nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak. Apakah cukup menjawab? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan kami tutup. Jika tidak ada, memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada Mbak Putri karena sudah berceramah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Ibu Ulfa dan teman-teman karena sudah mendengarkan ceramah dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.